Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Mika pasalnya ketiga dan 4. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu di malam hari yang indah ini, mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan. Saatnya sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, tubuh kami yang lemah, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa malam hari ini kami serahkan sepenuhnya, dan kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mika pasalnya yang ketiga. Kataku, baiklah, dengarlah hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku, dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para penjahat, para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Mika pasalnya yang keempat. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, sebab Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita yang selama-lamanya, untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan.
Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Engkau sudah tuntun dan pimpin kami dalam pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau jaga kami, engkau lindungi kami, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, untuk menjalankan seluruh panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami di malam hari ini, ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.